Shalom, selamat pagi, episode family yang dikasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, seperti biasa, kita akan mendengarkan renungan dari GSJ Aswad. Dalam renungan kali ini, saya akan beri judul Warisan. Diambil dari Amsal 17 ayat 6, yang berbunyi demikian. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Dewasa ini, kita tahu ya, banyak pihak yang menawarkan berbagai macam bentuk investasi, baik berupa gold gitu ya, emas digital, tabungan dalam bentuk emas gitu. Ada juga kepemilikan dalam berbagai unit link ataupun unit properti, saham gitu, dan kripto dan lain sebagainya gitu. Dengan harapan itu akan mendapatkan pertambahan nilai di masa yang akan datang gitu, untuk masa tuanya, untuk masa kedepannya, ataupun untuk diwariskan kepada anak cucu mereka gitu. Memang sih tidak salah kita mengikut investasi itu ya, namun kita juga perlu bijak gitu untuk menyikapinya gitu. Jangan-jangan atau alih-alih itu bukannya keuntungan yang kita dapat, melainkan modal yang kita investasikan itu bisa berkurang atau bahkan bisa hilang seketika gitu. Akan terjebak yang namanya dengan investasi bodong gitu ya. Terjebak dengan tergiur akan cara cepat kaya gitu. Ataupun ingin mendapat return yang tinggi dalam waktu yang singkat gitu. Kita juga telah banyak mendengar ya, di berita-berita banyak yang sudah terungkap dan tidak sedikit juga orang yang berani menginvestasikannya gitu. Warisan. Ada peribahasa yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang gitu. Peribahasa ini dapat diartikan bahwa seseorang itu akan selalu diingat atau dikenang perbuatannya baik atau tidak baiknya itu walaupun dia sudah tidak ada gitu. Raja Salomo, raja yang bijak, itu mengatakan dalam Amsal 22 ayat 1 itu. Nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang itu lebih baik daripada perak dan emas. Kita tahu ya, di Jakarta ini ada beberapa nama jalan yang telah diubah menjadi nama tokoh yang dikenang karena perbuatan maupun sumbangsinya bagi daerahnya gitu. Di dalam Alkitab kita juga mengenal tokoh-tokoh yang dikenang karena nilai-nilainya dan perbuatannya ya, seperti Paulus gitu yang sebelumnya penganiaya umat Tuhan, kemudian bertobat dan menjadi pemberita Injil yang luar biasa gitu. Kemudian Salomo dikenal juga yang sebagai raja yang bijaksana, Yakub karib dengan Allah, Abraham yang dikenal karena imamnya, bapak orang percaya gitu. Nuh dengan ketaatannya ataupun Yunus dengan ketidaktaatannya. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang kita dapat belajar dari mereka gitu. Wariskan nilai-nilai kebenaran akan firman Tuhan gitu. Kalau kita ditanya apakah kita memiliki nilai-nilai positif kebenaran akan firman Tuhan, sebagai berikut ya. Kejujuran, murah hati, integritas, memaafkan, rendah hati gitu, mempunyai kasih, kebaikan, kesabaran, kesetiaan, berhikmat, mengucap syukur gitu, cinta, harapan, damai sejahtera, dan sebagainya gitu ya. Yang semua itu tercermin dalam 9 buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu. Di mana 9 buah roh itu mengajarkan kita untuk berhubungan dengan diri kita kepada Tuhan
dan hubungan dengan sesama, dan yang berhubungan juga dengan diri kita sendiri gitu. 9 sifat dalam satu buah, itu yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan tentunya. Kemudian kita juga bisa mengecek diri kita atau kita selidiki apakah kita ada sifat-sifat negatif dalam diri kita. Seperti berikut ini, tawar hati gitu ya, kecewa, putus asa gitu ya, pesimis, tidak peduli pada orang lain mungkin, egois, selalu mementingkan diri sendiri, arogan gitu, congkak, sombong, tinggi hati, selalu maunya diberi gitu ya, pelit gitu, pendendam, pemarah, atau mempunyai sifat permusuhan, kebencian gitu, iri hati, dengki gitu ya, dan masih banyak lagi gitu yang sifat-sifat negatif tersebut. Memang sih tidak ada orang yang sempurna. Memang setiap kita masih ada kekurangan dan ada sifat yang tidak baik. Namun bukan berarti itu dibenarkan ya, sehingga kita tidak mau untuk kita memperbaiki diri gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau kita masih ada salah satu sikap tidak baik tersebut? Apakah kita bermasalah? Tentu saja bermasalah ya, karena kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu di dalam Kolose 3 ayat 8 dan Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Itu keinginan daging itu tidak berkenan ke hadapan Tuhan, dan tentu saja tidak dapat masuk dalam kerajaan surga gitu. Di sini kesimpulannya adalah wariskan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita agar menjadi mahkota bagi orang tuanya, dan orang tuanya menjadi kehormatan bagi anak-anaknya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pagi ini Tuhan. Kalau kami boleh belajar Tuhan, untuk kami bukan hanya kami mencari harta di dunia ini Tuhan, tapi lebih dari itu kami boleh mewariskan nilai-nilai kebenaran akan firman Tuhan untuk anak cucu kami Tuhan, karena itu lebih berharga daripada semuanya itu Tuhan. Pimpin Roh Kudus supaya kami dapat melakukan melalui sifat, tindakan dan perilaku kami, semakin hari itu semakin diperbaiki. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada peribahasa yang mengatakan tak ada gading yang tak retak. Itu bukan berarti tabiat kita sudah dari sananya. Kita tidak bisa dirubah. Tetapi mengandung pengertian kita menyadari bahwa kita masih banyak kekurangan, banyak kelemahan, dan untuk itu kita harus memperbaiki diri agar kita menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.